Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergegas ke suku di malam hari. Menyaksikan gurun yang luas, Xiaoyan berangsur pulih. Dia menundukkan kepalanya, menatap cincin di jarinya dan tanpa daya berkata, "Guru, kamu harus bisa keluar sekarang." Mendengar kata-kata Xiaoyan, cincin hitam tua yang tampak kuno itu bergetar sedikit dan Yao Lao perlahan melayang keluar. Tatapannya pertama kali menyapu ke cakrawala di mana orang-orang dari sebelumnya menghilang dan kemudian berbalik ke arah Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata dengan makna yang lebih dalam, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di gurun ini. Xiaoyan mengangguk. Dengan sekelompok orang yang sangat kuat yang datang, akan aneh jika gurun ini tidak menjadi berantakan. Sepertinya setelah Yu Mei kembali, suku-suku Snake People di gurun akan menjadi bersenjata lengkap dan dijaga. Mengapa mereka datang ke gurun Tager? Apakah kerajaan Jia Ma berpikir untuk memulai perang dengan ular rakyat lagi? Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak yakin. Mendengar diskusi mereka sebelumnya, sepertinya mereka bermaksud untuk mencari Ratu Medusa. Kata Yao Lao dengan lembut. Cari Ratu Medusa ya, meski line up mereka sangat kuat, Ratu Medusa jauh dari kata lemah. Selain itu, ada banyak orang kuat lainnya di antara 8 suku besar rakyat ular. Begitu mereka mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama, kurasa kelompok sebelumnya tidak akan bisa meninggalkan gurun dengan aman dan sehat. Xiaoyan melambaikan kepalanya. Senyumnya memiliki arti sombong. Sekelompok orang itu, dengan pengecualian orang misterius berjubah hitam yang memberinya kesan baik, hanyalah orang yang lewat. Tentu, Xiaoyan tidak repot-repot mengkhawatirkan mereka. Orang berjubah hitam itu juga seorang Dou Huang. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika dia seorang Dou Huang? Bukankah Hai Bodong seorang Dou Huang di masa lalu? Tapi Ratu Medusa masih berhasil mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan itu. Xiaoyan tertawa sebelum dia langsung merenung, tapi kembali ke topik, mengapa mereka mencari Ratu Medusa? Manusia adalah makhluk yang paling tidak disukai di antara ras manusia ular. Yao Lao dengan lembut mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, pria paruh baya sebelumnya adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya, orang yang memiliki persepsi spiritual yang sangat kuat. Dia juga harus menjadi seorang alkemis. Seorang alkemis? Mendengar ini, Xiaoyan terdiam sejenak. Setelah itu, dia dengan cepat berteriak tanpa sadar, seorang alkemis level 2? Bagaimana mungkin? Melihat ekspresi tidak yakin di wajah Xiaoyan, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Perasaanku tidak akan salah. Dia memang seorang alkemis. Melihat senyum lembut Yao Lao, Xiaoyan juga perlahan menjadi tenang. Dia merajut alisnya erat-erat dan dengan lembut berkata, jika dia benar-benar seorang alkemis, maka dengan kekuatan doangnya, bukankah dia setidaknya akan menjadi alkemis tingkat 6? Tapi di Kekaisaran Magia sekarang, hanya ada satu alkemis tingkat 6. Mata Xiaoyan semakin mengecil saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia menghela nafas panjang, seolah memuntahkan semua kejutan di hatinya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbisik, jangan bilang kalau pria paruh baya sebelumnya adalah Pilking Guhi. Jika orang itu benar-benar Guhi, maka tidak mengherankan jika dia mampu mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Dia tahu betul kemampuan menarik seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6. Hei! Benar-benar tidak terduga. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ada ekspresi aneh dan tidak dikenal di wajahnya. Dia ingat bahwa Ki Gathering Powder yang diambil Nalan Yanran saat dia membatalkan pernikahan telah disempurnakan olehnya.
seorang alkemis tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak orang kuat untuk datang ke gurun dan mencari Ratu Medusa. Saya pikir niatnya mungkin adalah api surgawi. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan informasi itu. Yao Lao mengangkat kepalanya, melihat cakrawala gurun saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dia telah berusaha keras untuk api inti teratai hijau. Siapapun yang berniat untuk mencegahnya mendapatkannya akan dianggap sebagai musuh, bahkan jika orang ini adalah Pilking Gu He yang memiliki kemampuan yang kuat untuk mengumpulkan orang-orang di Kekaisaran Jia Ma. Guru, mari kita bergerak. Telapak tangan Xiao yang tiba-tiba meraih penggaris berat yang dimasukkan ke lapisan atas pasir. Dia kemudian menghela nafas lembut dan berkata dengan muram, terlepas dari apakah motif mereka adalah api inti teratai hijau atau bukan, kita harus bergegas ke daerah bagian dalam gurun. Jika Gu He itu benar-benar melihat api, maka aku akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri seperti ikan dan kerang sebelum mendapatkan nyala api. Teo, biarkan mereka berkelahi dan mengambil rampasan saat mereka tidak mampu. Itu juga. Mari kita menjadi nelayan sekali. Setelah merenung sejenak, Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya kemudian bergetar dan menjelma menjadi cahaya sebelum masuk ke dalam ring. Xiao Yan menyimpan penguasa Xuan berat ke dalam ring dan mengerucutkan bibirnya. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu terentang. Mereka mengepak sedikit dan tubuhnya perlahan melayang ke udara. Dia mengangkat kepalanya, menatap bulan perak dan berkata dengan lembut, sekarang suku Mei seharusnya berubah menjadi kekacauan karena Gu He dan yang lainnya lewat. Kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk berjalan dengan tenang. Saya pikir Yu Mei tidak akan tinggal di dalam tribe. Dia mungkin akan pergi ke bagian dalam gurun untuk menyampaikan informasi itu kepada Ratu Medusa. Ya, ayo pergi. Ketika kita melewati suku, saya akan membantu Anda menyembunyikan ki Anda. Ini, bersama dengan langit yang gelap, akan memungkinkan kita untuk berhasil melewatinya. Suara Yao Lao dipancarkan dari dalam ring. Mengangguk, Xiao Yan meletakkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya. Dia mengepakkan sayap dengan keras dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi terbang menuju suku besar yang berdiri di jalan utama di bawah sinar bulan yang redup. Setelah Xiao Yan dengan ganas terbang melintasi langit selama sekitar setengah jam, sebuah benteng besar secara bertahap muncul di dataran datar yang jauh. Benteng itu terang benderang tetapi cahaya api yang berulang kali berkedip-kedip mengungkapkan sesuatu yang mengganggu. Saat Xiao Yan terbang mendekat, dia bisa mendengar suara gangguan yang datang dari dalam. Pada saat itu, dia bersukacita di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, sepertinya kelompok dari sebelumnya benar-benar menyerang dari sini. Saat pikiran ini melintas di benak Xiao Yan, dia akhirnya tiba di langit di atas benteng. Matanya secara kasar menatap suku yang sangat besar, hampir tanpa batas dan merasa agak terkejut. Tembok kota yang tingginya puluhan meter dipenuhi dengan menara pengawas yang tak terhitung jumlahnya. Ujung panah ungu pucat menonjol keluar dari menara pengawas, memancarkan kilau tebal dan sedingin es di bawah sinar bulan. Melihat pertahanan yang sangat ketat dan ketat itu, Xiao Yan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya. Dengan kekuatan pertahanan mereka, bahkan seorang Dado Shi atau Du Ling akan ditembak menjadi sarang lebah jika mereka ceroboh. Pertahanan benteng sangat ketat, tetapi Xiao Yan bersukacita ketika dia menyadari bahwa pertahanan yang sangat ketat ini telah diterobos dengan paksa, meninggalkan sebuah lorong besar. Menara arloji yang berada di dekat lorong semuanya dihancurkan menjadi bubuk dengan kekuatan yang sangat besar. Jelas, sisa-sisa ini adalah karya Gu He dan kelompok itu sebelumnya. Mungkin itu karena kehancuran yang tiba-tiba ini, tetapi seluruh benteng besar telah jatuh ke dalam keadaan panik. Menggunakan situasi panik ini untuk keuntungannya, Xiao Yan beruntung bisa melewati tembok yang sangat dipertahankan.
Dia terbang ke dalam benteng melalui langit dan kemudian terbang menuju ujung lain dari benteng tersebut. Saat dia terbang tinggi ke langit, Xiao Yan sekali lagi merasakan ukuran benteng yang sangat besar. Jika seseorang membandingkan ukuran, bahkan kota terbesar yang pernah dikunjungi Xiao Yan, kota batu hitam, akan kesulitan membandingkannya. 8 suku besar memang kekuatan terkuat dari rakyat ular. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas emosional saat dia terbang dengan kecepatan tinggi melalui langit malam. Kami meninggalkan benteng. Hati-hati. Ada lebih sedikit menara pengawas yang rusak di sini dan tidak banyak kekuatan pertahanan yang hilang. Sementara Xiao Yan menghela nafas, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan menjadi lurus. Tatapannya menyapu tembok kota tinggi di kejauhan dan menyadari bahwa tembok kota di sana tidak hancur. Hanya ada beberapa garis retakan besar yang memanjat di sepanjang dinding. Selain itu, ada beberapa ratus orang ular bersenjata lengkap yang, sambil membawa tombak tajam di tangan mereka, sedang berpatroli. Sama seperti Xiao Yan berencana untuk menyerang melalui lapisan pertahanan terakhir sekaligus, raungan aneh yang terdengar seperti campuran lolongan serigala dan teriakan rubah tiba-tiba terdengar. Mendengar raungan ini, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di atas kepalanya ada seekor burung besar eksentrik hitam gelap terbang di sekitar. Jelas, itu adalah semacam sistem peringatan yang dipasang oleh orang ular di udara. Peringatan! Peringatan! Ada seseorang di udara. Pelempar tombak bersiap-siap, letakkan racun di tombak dan bersiap untuk menembak. Mendengar peringatan yang mendengung di langit malam, suara keras yang dingin segera terdengar dari tembok kota. Setelah mendengar perintah ini, unit orang ular yang agak bingung dan berjaga tiba-tiba terdiam. Mereka dengan cepat mengoleskan cairan racun yang mereka bawa di sekitar pinggang ke tombak terbang mereka. Dengan ekspresi garang di wajah mereka, mereka menyaksikan Xiao Yan yang terbang liar ke arah mereka. Kami telah ditemukan. Kepala Xiao Yan terasa sedikit mati rasa saat dia ditatap tajam oleh beberapa ratus tatapan. Seketika, dia tidak punya waktu untuk memikirkan burung hitam besar yang sedang berputar-putar di atas kepalanya. Sayap awan ungu mengepak dengan cepat dan tubuhnya berubah menjadi berkas cahaya hitam gelap yang terbang menuju tembok kota. Arahkan ke tempat Wolf Owl berada. Tembak dia! Di tembok kota, seorang wanita ular es dengan tubuh anggun menatap Xiao Yan yang berada di udara, dengan mata geram tapi indah. Sesaat kemudian, dia dengan dingin dan lembut memberi perintah. Setelah perempuan ular memberi perintah, beberapa ratus manusia ular yang bersenjata lengkap di tembok kota segera berteriak keras. Sisi kanan mereka mundur dan mereka memutar tubuh mereka ke samping. Setelah itu, mereka tiba-tiba membungkuk ke depan. Seketika, tombak panjang di tangan mereka yang dipenuhi racun terlempar ke depan. Suara siulan tajam mereka bergema di seluruh langit malam. Manusia sialan ini, apa mereka pikir suku Mei kita begitu mudah dibuli? Mereka benar-benar berani berulang kali masuk ke kota kami lagi. Wanita ular yang sedingin es mengatupkan giginya dan dengan marah berkata saat dia menggunakan mata dingin yang tebal untuk melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh serangan tombak panjang. Kelompok Guhi, yang merupakan barisan depan, telah dengan paksa masuk ke kota ketika tidak ada penjaga yang kuat di dalam suku tersebut. Bagaimana bisa wanita ular ini, yang jelas memegang posisi cukup tinggi, tidak marah sekarang karena Xiao Yan datang sendiri seolah mengejek mereka. Menatap langit dengan tatapan sedingin es, wanita ular yang sedingin es itu tampaknya telah melihat wajah ketakutan dari seseorang yang akan segera mati. Bibir merahnya terangkat menjadi ikal haus darah saat dia menunggu pesta darah di udara. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa manusia di langit hanya memiliki kekuatan Doushi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Doushi ini bisa terbang, itu tidak menghalangi niat membunuh di hatinya.
Seorang Dou Shi hanya memiliki satu ujung di bawah serangan tombak racun ini dari segala arah, yang akan ditusuk menjadi banyak potongan kecil daging. Namun, di bawah beberapa ratus tatapan di tembok kota, nyala api putih yang tebal tiba-tiba melonjak dari manusia yang terbang di langit tepat saat tombak racun hendak mengenai tubuhnya. Setelah itu, dia menyerang langsung ke tombak racun yang menembaki dia dari segala arah. Sesaat kemudian, orang ular menyaksikan dengan wajah tercengang saat sosok manusia api sembarangan menerobos sekelompok tombak racun yang melambangkan kematian. Tubuhnya tidak membuat jeda sedikit pun saat dia terbang keluar dari tembok kota seperti kilat dan akhirnya dengan cepat menghilang ke dalam malam. Sialan dia! Saat dia menatap kosong ke belakang yang menghilang dalam sekejap, wanita ular yang dingin di tembok kota tiba-tiba meninju dinding di depannya. Seketika, banyak garis retakan mulai menyebar, mengejutkan para prajurit Snake People di dekatnya sampai mereka tidak berani berbicara. Bersihkan kota, tetap di tembok kota. Segera kirimkan informasi kepada semua suku orang ular terdekat. Pada saat yang sama, beritahu para pemimpin 7 suku besar lainnya. Minta mereka untuk segera mengirimkan kekuatan terkuat mereka dan mengelilingi kelompok manusia keji ini. Mari kita pastikan mereka mati di gurun ini. Wanita ular yang sedingin es itu menatap langit malam yang gelap gulita. Suara dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.